Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadina dengan NIM 111 dari kelas TIK 6B. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS TIK. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yang mana soalnya adalah sebutkan teknologi yang menjadi sarana informasi dan komunikasi mulai dari yang terdahulu sampai terkini, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana dampak negatif dan positif dari masing-masing teknologi tersebut. Yang pertama akan saya bahas adalah terkait surat kabar dan majalah. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka media cetak itu bukan lagi satu-satunya opsi untuk mendapatkan informasi. Hal ini dibuktikan dengan penurunan minat media cetak di berbagai kalangan, yang salah satunya dibuktikan oleh survei Nielsen di 11 kota besar di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, awalnya peminat media cetak itu sekitar 1 juta, namun mengalami penurunan menjadi 400.000. Selain itu juga terdapat anggapan bahwa media atau informasi itu harusnya didapatkan secara gratis. Jadi untuk saat ini dominasi pengguna media cetak itu sekitar dari umur 20-49 tahun, dan 56% dari pengguna media cetak percaya bahwa media cetak itu lebih tinggi tingkat kepercayaan atau tingkat keasliannya informasinya itu. Dari sisi positifnya, masyarakat cenderung lebih mempercayai media cetak dibandingkan dengan media digital. Dengan ini bisa membuat massa lebih tergerak ketika mereka membaca informasi dari media cetak dibandingkan media digital. Dari sisi negatifnya sendiri adalah karena tadi penurunan minat dari media cetak, maka dari itu banyaknya yang membaca pun akan semakin sedikit tentunya. Selain itu juga apresiasi media umat Islam terhadap media sendiri itu masih sangat sedikit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang televisi. Televisi merupakan media massa yang terus berkembang hingga saat ini dan masih mengalami kenaikan jumlah pengguna, meskipun televisi sedang bersaing ketat dengan internet. Televisi masih digemari terutama di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia yang belum memiliki internet. Dari dampak positifnya sendiri, televisi itu dapat berguna sekali untuk dakwah, baik dakwah media Islam maupun media Islami. Bagi dakwah Islam, televisi ini merupakan salah satu media yang potensial karena dapat dikemas semenarik mungkin. Contohnya ada siaran televisi dakwah pagi, 2 hijab sebagai dakwah entertainment, dan hajana yang menceritakan kisah Nabi. Selain itu, bagi anak-anak juga terdapat berbagai siaran kartun anak muslim seperti Nusa maupun Upin Ipin. Menurut saya, kalau dilihat dari sisi positif tadi, banyak sekali terutama pengemasannya yang bisa dibuat semenarik mungkin dan aksesnya yang mudah. Tapi dari sisi negatifnya, karena kemudahan aksesnya ini, banyak anak-anak yang menonton televisi yang sebenarnya bukan ditujukan kepada mereka. Karena berdasarkan survei dari KPI sendiri, masih banyak siaran televisi yang di bawah standar penayangan. Selain itu, dakwah di televisi pun biasanya yang dilakukan oleh ustadz itu sudah ditentukan oleh saluran televisinya. Nah, yang berikutnya itu adalah radio. Meskipun penggunaan radio saat ini telah semakin berkurang, tetapi berdasarkan survei dari Jakpad tahun 2019 menunjukkan bahwa 59% respondennya masih menggunakan radio untuk mencari informasi ataupun masih mendengarkan radio seperti itu. Utamanya mereka menggunakan radio itu untuk menghilangkan rasa bosan. Nah, untuk perkembangan radio saat ini, jika radio itu sudah mulai bergabung dengan teknologi seperti menggunakan sosial media sebagai cara interaktif radio, ataupun juga mengadakan live streaming melalui radio, itu bisa membuat radio tetap bisa bertahan hingga ke depannya. Dilihat dari dampak positifnya, utamanya bagi dakwah Islam, radio merupakan salah satu langkah potensial atau media potensial bagi dakwah Islam. Contohnya pada Radio Roja yang memanfaatkan live streaming pada radionya, ataupun radio dakwah Islam Indonesia yang telah memiliki aplikasi di App Store maupun Play Store. Ini menunjukkan bahwa jika suatu radio itu bisa memiliki konten yang menarik dan interaktif, maka ini bisa membantu dakwah Islam dengan pengemasan yang menarik tentunya. Meskipun begitu, dari sisi negatifnya adalah radio dakwah Islami itu masih sedikit yang memiliki konten dan pengemasan yang menarik ataupun interaktif. Selain itu juga karena masih sedikitnya kesadaran dari media Islam untuk terus berkembang dengan teknologi menjadi salah satu kesulitannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang internet.
Pada era digital saat ini, perkembangan internet itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan riset dari We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia tumbuh 51% dalam kurun waktu 1 tahun, yang mana ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dalam hal penyebaran agama, internet dapat dijadikan sebagai media penyebaran dakwah yang lebih menarik, efektif, dan efisien karena penyebaran melalui internet yang sangat cepat untuk menyebar luas. Untuk penjelasan mengenai dakwah melalui internet ini atau teknologi internet, saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama terkait dengan situs Islami, yang kedua terkait tentang ragam aplikasi Islam, dan yang ketiga terkait dengan sosial media. Berikutnya yaitu bagian dari internet, blog, website, dan situs Islami. Saat ini perkembangannya ini sudah semakin pesat dan telah banyak sekali peminatnya. Dilihat dari sisi positifnya, terutama bagi dakwah Islam itu telah terdapat cukup banyak ustadz yang memiliki blog dakwahnya sendiri, contohnya seperti Ustadz Adi Hidayat maupun Ustadz Hanat Ataki dengan website Pemuda Hijrah. Dari situs Islami sendiri terdapat seperti yufid.com ataupun muslim.or.id. Selain untuk menyampaikan informasi, blog, website, dan situs Islam ini juga bermanfaat untuk memberikan berita-berita yang dapat membantu untuk menjamin pengiriman berita dan informasi yang valid tanpa memojokkan umat Islam. Contohnya dengan adanya Republika. Jika banyak pers muslim lainnya, maka ini dapat membantu kita sebagai umat muslim untuk lebih waspada terhadap penyebaran pers dan media massa umum yang terkadang menyudutkan kita. Dilihat dari sisi negatifnya juga, banyak sekali blog, website, atau situs Islami yang menyebarkan berita hoaks dan malah merusak citra baik kita sebagai agama Islam yang mencintai kedamaian. Penyebaran hoaks melalui situs Islam itu sulit sekali untuk dikontrol karena kemudahannya dalam pengirimannya. Hal ini jika dibiarkan dapat menyebabkan perpecahan umat. Yang berikutnya dari internet itu ada software Islam dan ragam aplikasi Islam. Dengan semakin tingginya pengguna gadget saat ini, maka perkembangan software dan aplikasi pun semakin banyak digunakan. Bagi penyebaran dakwah Islam, dakwah menggunakan aplikasi sendiri telah didukung oleh MUI yang dibuktikan dengan adanya aplikasi Islam MUI. Dalam hal positifnya sendiri, software dan aplikasi ini telah memberikan banyak manfaat. Salah satunya seperti untuk pengingat sholat, Al-Quran, memberitahu letak masjid terdekat, pengingat arah kiblat, dan juga adanya zakat online. Hal ini dibuktikan oleh Muslim Pro sebagai salah satu aplikasi muslim terkenal yang pada tahun 2016 telah mendapatkan sekitar 31 juta unduhan. Nah, meskipun tadi sangat banyak dampak positif dari software sendiri, tapi banyak juga dampak negatifnya nih. Karena kenyamanan dan kemudahan dari software dan aplikasi, maka banyak orang yang cenderung lalai dan kecanduan terhadap teknologi ini. Hal ini jika dibiarkan terus, atau kecanduan ini jika dibiarkan terus, maka dapat menyebabkan ketidakakraban terhadap agama. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas terakhir dari internet itu ada media sosial. Tentunya orang-orang udah mengetahui tentang media sosial ini kan. Perkembangan media sosial di Indonesia pun sangat pesat dan ini dapat dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Databox. Dalam penyebaran dakwahnya, ada survei lain pun yang menyebutkan bahwa 36% responden mengatakan bahwa media dakwah melalui sosial media lebih efektif dibandingkan menggunakan ceramah. Nah, media sosial ini dapat memberikan dampak positif dalam penyebaran agama Islam karena kemudahannya, pengemasan yang menarik, dan sudah banyak ustadz yang menggunakan media sosial sebagai sarana dakwahnya. Contohnya di Facebook terdapat postingan dakwah, di Twitter terdapat kuliah Twitter yang dilakukan oleh Ustadz Felix Xiao contohnya, di Instagram terdapat live Instagram maupun postingan dakwah, dan di YouTube juga terdapat konten-konten video dakwah yang menarik seperti One Minute Booster. Nah, terlepas dari hal-hal yang positif tadi, tentunya terdapat juga berbagai hal negatif dari sosial media ini. Yang pertama, seperti menyebabkan pencemaran nama baik, memecah belah umat muslim, hoaks, maupun cyberbullying. Hal ini pernah dirasakan oleh Ustadz Yusuf Mansur karena di Instagramnya yang berkaitan dengan hoaks masalah politik. Jika hal ini dibiarkan, maka ini dapat menyebabkan perpecahan umat melalui sosial media. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 untuk menjelaskan karakteristik dari informasi Islami beserta dalilnya. Yang pertama ada qasas naba al-haq.
Qasas naba al-haq itu artinya adalah informasi yang disampaikan itu harus berupa berita, informasi atau cerita yang benar dan hak, dan juga dapat meneguhkan hati. Nah, berdasarkan ada juga pada surat An-Naba ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa karakteristik dari informasi yang benar. Karakteristik dari informasi yang benar dan hak itu, yang pertama, informasinya itu harus dapat meneguhkan hati penerimanya. Terdapat pada firman Allah surat Al-Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Yang kedua, informasinya itu nggak boleh menyembunyikan kebenaran. Artinya informasinya itu juga nggak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, berikutnya itu yang ketiga, informasinya ini harus memperjelas yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 8 yang artinya, agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Berikutnya, informasinya itu harus adil atau enggak memihak, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Berikutnya juga, informasinya itu harus dapat menyelesaikan perbedaan dan pertentangan. Artinya, setelah mendapatkan informasi ini harus dapat menimbulkan kedamaian. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Berikutnya, informasi yang disampaikan itu nggak boleh menyebabkan terjadinya asas praduga dari si penerimanya ini. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 154. Berikutnya juga, informasinya ini nggak boleh hanya mengikuti kepuasan subjektif dari si pemberi informasinya. Jadi informasi ini harusnya bisa ngebuat orang itu jadi berkompetisi dalam melakukan kebaikan, sesuai pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah lah kita kembali, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Tuh. Nah, karakteristik yang berikutnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, informasi ini harus dapat membuat kita itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari melakukan keburukan. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga itu ada hikmah. Hikmah itu artinya informasi ini harus disampaikan dengan tegas dan benar. Terus juga informasi ini harus benar-benar membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil tadi secara tegas. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia-Nya yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil, dan hanya orang-orang yang barokallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Terus istilah lainnya itu ada tabayun. Tabayun itu artinya ketika kita mendapatkan informasi itu sudah terklarifikasi. Nah, ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah bagi suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu tersebut.
Nah, berikutnya itu ada mauizah hasanah. Mauizah hasanah itu artinya informasi yang diberikan ini harus dapat memberikan pedoman atau teladan yang baik, contoh yang baik bagi si penerimanya. Ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui yang mana yang Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Terus yang terakhir, istilah yang terakhir itu adalah lain. Lain itu artinya ketika kita menyampaikan informasi, kita harus dapat menyampaikan informasi dengan tutur kata yang lemah lembut sehingga tidak menyudutkan orang lain gitu. Nah, ini sesuai dengan dengan firman Allah pada surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar dan sekiranya engkau bersikap dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pertanyaan nomor 3, yaitu pengertian dari istilah-istilah yang harus dihindari dari penyampaian informasi beserta dalil dan ayatnya. Yang pertama itu, informasi itu tidak boleh khoriyah ataupun talmizah, yaitu informasi nggak boleh untuk menjelek-jelekan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, ataupun merendahkan harkat derajat orang lain. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua, informasi itu tidak boleh suzon. Artinya di dalam informasi itu nggak boleh ada prasangka ataupun azas praduga tak bersalah. Sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nur ayat 12 yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengarkan suatu berita bohong, orang-orang mukminun dan orang-orang mukminat tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa itu adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang ketiga, tidak tajaas dan gibah. Tidak tajaas artinya suatu informasi itu nggak boleh untuk mencari-cari suatu kesalahan orang lain. Tidak gibah artinya informasi itu nggak boleh untuk menggunjingkan aib seseorang tanpa seizin orang tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki menertawakan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela diri sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Gitu. Dan berikutnya itu, informasi itu nggak boleh buhton. Buhton itu artinya kita tidak boleh menyampaikan informasi dengan ditambah-tambahkan secara subjektif agar informasi itu lebih menarik dan menghebohkan. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 116 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu itu, ini halal atau ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Dan yang terakhir, informasi itu tidak boleh ifkun. Ifkun itu artinya kita nggak boleh memutarbalikan fakta dari suatu informasi. Hal ini sesuai dengan surat Saba ayat 43. Menjawab pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat, yaitu menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi dihubungkan dengan komunikasi interpersonal dan intrapersonal Muslim dalam bermedia. Nah, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang unsur-unsur tersebut.
yang pertama ada komunikator, yaitu penyampai informasi. Yang kedua ada pesan atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada komunikan, yaitu orang yang menjadi sasaran dari komunikator. Yang keempat ada efek dan tanggapan, yaitu respons setelah mendapatkan informasi dari komunikator. Yang kelima itu ada media, yaitu sarana dalam penyampaian informasinya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Nah, kita sendiri atau diri kita sendiri ini bisa menjadi objek dari komunikasi intrapersonal ini. Dalam komunikasi Islam sendiri, komunikasi Islam itu adalah komunikasi antara kita, makhluknya, Allah, dan alam semesta. Segala komunikasi yang bertentangan atau merusak hati, maka itu melanggar dari komunikasi Islam. Sesuai dengan surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini jalan-jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, dalam proses komunikasi intrapersonal itu, kan tadi ada beberapa unsur ya. Yang pertama, komunikator dan komunikan. Komunikator dan komunikan pada komunikasi intrapersonal itu adalah diri kita sendiri. Karena pengambil keputusannya itu adalah kita sendiri. Yang kedua, pesan yang disampaikan itu ini berdasarkan persepsi ataupun memori kita atau apa yang pernah kita dengar. Efek dan tanggapannya itu efek dan tanggapannya sendiri itu dibagi menjadi dua, yang eksternal dan internal. Bisa berdasarkan bagian dari apa yang pernah kita dengar, ataupun tanggapan dari diri kita sendiri atas pemikiran kita. Dan untuk media yang digunakan itu berupa pemikiran yang diilhami dengan ketakwaan dan juga penggunaan akal. Komunikasi intrapersonal sendiri itu sangatlah penting untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga dalam hal pengambilan keputusan. Karena dengan melakukan komunikasi intrapersonal ini, kita dapat meningkatkan kesadaran diri kita, motivasi diri, dan juga memperbaiki fokus kita ke depannya. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai kutipan ayat-ayat yang meminta hambanya itu untuk berpikir. Contohnya tentang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di sini juga menunjukkan bahwa kita itu harus melakukan komunikasi intrapersonal antara diri kita, Tuhan, dan alam semesta agar kita menjadi lebih bersyukur. Berikutnya itu adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama. Karena dua orang ini memiliki tujuannya. Nah, komunikasi interpersonal dalam hal bermedia Islam, komunikatornya atau orang yang menyampaikan informasinya ini bisa merupakan ustadz ataupun organisasi Islam atau dari media massa Islam ataupun media massa Islami. Komunikannya adalah orang yang menjadi target atau sasaran dari dakwah tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan tentunya tidak boleh melanggar dari karakteristik informasi Islam dan juga tidak boleh melanggar dari Al-Quran dan hadis. Media penyampaiannya dapat beraneka ragam, bisa menggunakan cara verbal, non-verbal, media digital, media cetak, media massa Islam maupun media massa Islami. Contohnya kita bisa menggunakan sosial media, telepon, atau percakapan untuk komunikasi interpersonal. Dan untuk efek dan tanggapannya itu tentunya berbeda tergantung dari orang yang menyampaikan dan informasi dan cara penyampaiannya. Sekian tugas UAS ini. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Saya Salsabila Ramadina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.